Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, guru PAI di SDIT Anak Soleh Mataram, sekaligus mahasiswa PPG Daljab di LPTK UIN Mataram. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan judul Toleransi antar umat beragama. Demikianlah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pada hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah semua sehat. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Kemudian, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Kenapa dia? Semoga yang sakit segera Allah kasih kesembuhan. Amin. Sebelumnya Ustadz akan absen. Andrea, Alifa, Anissa, Khadijah. Baik, Rizkia Nabila. tujuan pembelajaran ialah memahami toleransi beragama dan Hari ini menghargai kita belajar perbedaan keyakinan. tentang pelajaran PAI, yakni berteman tanpa membedakan agama. Perlunya bertoleransi. Coba dilihat PAI 191 sampai 195. Nah, di situ apa yang kalian perhatikan di gambar ini? Ada apa di gambar di situ? Kakek, ya. Sebelumnya, adakah yang tahu apa arti toleransi? Ya. Bagus. Tidak membeda-bedakan dalam berteman. Toleransi, saling menghormat, itu toleransi. Bahkan dari kisah ini, apakah Nabi Muhammad pernah mencontohkan toleransi antar beragama? Ada apa saja agama yang diakui di Indonesia? 1, 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 agama diakui di Indonesia. Kenapa? Pertama, lihat, perhatikan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu tandanya siapapun orang yang hidup menjadi warga negara Indonesia harus berketuhanan. Entah itu agama apa, yang penting kau mengakui adanya Tuhan. Betul. Dan warga negara dilarang ateis. Apa itu? Nah, dia tidak punya agama. Jika ditanya, kenapa engkau ateis? Engkau mengakui adanya Tuhan? Dia tidak. Lalu langit dan bumi ini
versi orang ateis ini tercipta dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan. Itu alasan ateis. Satu. Dua, ada gini ateis. Kenapa engkau tidak bertuhan? Kasihan. Saya bingung. Apa maksudnya? Ke Islam, Islam paling benar. Kristen paling benar. Hindu paling benar. Semua ngaku benar. Lebih baik saya tidak bertuhan. Bingung saya. Nah, itu alasan orang. Ketiga, dia malas beribadah. Ngapain beragama-agama? Kalau kita manusia, hidup, nikmati hidup, meninggal, selesailah. Dia tidak percaya ada hari kebangkit. Dia tidak percaya. Itu orang ateis. Tetapi kembali, karena kita sebelumnya, pelajaran sebelumnya adalah ukhwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Asal dia manusia, siapapun itu dia manusia, itulah saudara kita. Ya. Terus kan lihat di sisi lain pelajaran yang terdahulu, Rasulullah itu berdiri, ada orang meninggal. Lalu Rasulullah berdiri menghormati. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Padahal yang meninggal itu orang Yahudi." Lalu apa jawab Nabi kita? Bukankah dia juga manusia? Oh iya, itu berarti hablum minan nas. Ukhuwah insaniyah. Selama dia manusia, dia kan ciptaan Allah. Saya menghormati. Itu Nabi kita. Ya. Yang lain agama aja dihormati, apalagi sesama Islam. Terus. Nah, ini pendahuluannya. Biasanya kalau dilihat dari gambarnya, yang ini apa? Agama apa? Sebab dia berjil. Yang ini, dia ada apanya ini? Ada ciri bunganya. Ini, ya mirip, tapi berbeda. Yang ini, Kang Ucu boleh. Nah, perhatikan. Ini Islam. Jelas dia masuk ke Indonesia melalui para pedagang-pedagang sambil berdakwah. Kemudian melalui budaya. Pernah tahu ada budaya yang wayang? Syaratnya masuk wayang. Artisnya apa waktu itu? Baca 2 kalimat syahadat. Nonton wayang seru. Kan orang dulu tahu layar tancap besar tuh. Seperti itu kan bayangan begini. Tetapi digunakan oleh para wali songo itu media dakwah. Bagus cerita. Siapa yang nonton? Syaratnya ucap 2 kalimat syahadat. Cuma gitu. Gampang orang. Tapi kalau berbayar, narak kepeng jadi nonton. Selanjutnya. Agama apa ini? Yang perlu kita ketahui nanti, kita berteman sama agama siapapun, apapun agamanya, asal dia baik, asal dia tidak memusuhi, itu kita akui. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Males sama Hindu itu, ya nggak boleh. Aku hanya berteman sama Islam. Itu yang fanatisme jadinya nanti. Tahu fanatisme? Berlebihan dalam membela. Aku nggak mau berteman dengan selain Lombok. Yang Bojo, yang Sumbawa, bukan golonganku, nggak boleh. Karena kita sesama saudara, sesama manusia. Apa artinya ini? Ada berapa? Pecah. Ada Kristen Katolik, ada Kristen. Ada yang tahu sejarahnya kenapa berubah jadi Kristen Protestan? Nanti kalian di kelas jenjang selanjutnya. Pertama dulu sebelum masuk Indonesia, kepercayaan ini yang dipegang. 2 kepercayaan. Ada yang nanti kalian kelas selanjutnya, animisme, dinamisme. Apa animisme itu? Setiap benda mempunyai roh. Ini ada roh nenek moyang pohon besar ini. Taruh bunga-bunga. Dia agama budaya.
Tiga agama samawi. Samawi itu yang turun dari langit, wahyu dari langit. Apa? Islam, Yahudi, Nasrani, Kristen. Ada kitab sucinya, ada nabinya. Islam. Siapa? Nabi Muhammad. Islam, Nabi Muhammad. Kristen atau Nasrani, Nabi Isa. Yahudi, Nabi Musa. Hindu, Nabi Siddhartha Gautama. Itu orang sesama kita. Buddha, Nabi Gong Patkai. Tidak ada. Tidak ada nabinya. Konghucu, Nabi ada. Ya. Jadi selain tiga itu agama, selain tiga itu Islam, Kristen, Yahudi, itu agama budaya. Hindu, agama samawi itu yang ada kitabnya dari langit. Yang Hindu, Buddha, Konghucu, kan tidak ada nabinya. Tidak ada kitab, ada kitab sucinya. Tetapi dia dibikin manusia. Ya, dia percaya reinkarnasi. Tahu reinkarnasi? Ada yang tahu? Apa reinkarnasi? Apa yang pernah kalian pikirkan? Apa reinkarnasi? Nah, dengan nama lain, apa reinkarnasi? Mati suri? Bukan. Hidup lagi. Betul, hidup lagi. Ingatannya masih ke bawah. Hidup lagi, ingatannya masih ke bawah. Hampir sedikit. Reinkarnasi itu kepercayaan Hindu. Paling tidak kita tahu. Kalau orang tidak paham apa reinkarnasi, ada yang tahu? Reinkarnasi itu begini. Oke, perhatikan. Reinkarnasi itu, misal, manusia pertama hidup, ketika dia meninggal, dia akan bangkit lagi dengan bentuk wujud yang lain. Misal, siapa ini? Kalista meninggal. Innalillah. Versinya Hindu, dia akan reinkarnasi menjadi bentuk lain. Entah jadi kupu-kupu, entah jadi kumbang. Arti? Kalau dia amalan baik, menjadi hewan yang baik. Amalannya buruk, menjadi yang buruk. Misal, menjadi tikus. Itu reinkarnasi. Hidup dalam bentuk yang lain. Jadi, yang bengel-bengel suka gigit, entah jadi nyamuk. Itu versi agama. Paham ya? Tuh, contoh reinkarnasi. Selanjutnya. Kalau agama Buddha. Lihat nih. Seperti hanya Hindu, agak mirip. Masuk Indonesia melalui perdagangan juga. Ya. Perkembangannya pesat di Nusantara. Apa nama tempat ibadahnya Buddha? Kalau masjid apa? Kristen? Sama. Kristen Protestan, Kristen Katolik, gereja. Hindu? Pura. Buddha? Wihara. Konghucu? Kelenteng. Nah, kalau hidup di Indonesia harus milih salah satu dari agama itu. Versi mereka benar. Kalau ditanya, jangan ketipu jika begini. Jangan setengah-setengah mendengar, harus full misalnya. Ustadz bilang, semua agama di Indonesia ini benar. Ustadz baru koma, belum titik. Kan orang akan menyalahkan. Murtad Ustadz nih, semua agama katanya benar. Itu baru koma. Benar menurut pemeluknya masing, baru titik. Paham maksud Ustaz? Semua agama di Indonesia ini benar menurut pemeluknya masing-masing. Apa pemeluk apa? Kristen. Ya, Kristen benar menurutmu. Pemeluk apa? Islam. Ya, Islam benar menurutmu. Pemeluk apa? Hindu. Hindu ya benar menurutmu. Simpel kan? Meskipun menurut kita lakum dinukum, artinya
Bagus. Lakum, untukmu agamamu, waliyadin, dan bagiku agamaku. Jadi tidak ada memaksa. La ikrah fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Harus masuk Islam. Kalau enggak, neraka kamu nanti. Tidak ada. Biarin. Allah yang memberi hidayah. Yang penting kita berteman baik. Seperti itu. Tahu kalian budayanya yang sudah viral di kita? Yang pakai naga. Apa itu? Apa namanya? Barong. Barongnya hilang, apa dipanggil? Say. Sering kan panggil kali. Hai say. Kamu kira saya barong? Say. Hai say. Sebenarnya barong. Itu budayanya dari agama Konghucu. Ya. Dulu. Atau juga agama Shinto. Konghucu itu dulu ibadahnya pagi dan setiap matahari terbit ibadah. Sebelum matahari tenggelam ibadah. Intinya damai. Sekarang pertanyaan dari Ustadz. Bagaimana cara kita berteman dengan orang beda agama? Cara kita mensikapi. Tidak membeda-bedakan teman. 1, 2. Tolong menolong. Bagus. Saling toleransi, saling menghormati. Tapi jangan berlebihan. Boleh bertoleransi asal bukan masalah ibadah dan keyakinan. Misalnya yang Islam. Saya mau pergi ke masjid Jumatan, ada teman. Dipanggil sama Hindu. Ayo kita main. Saya mau Jumatan. Ayo ikut yuk ke masjid, ramai banyak orang. Kita sholat di situ. Juga tidak. Tapi selain kerjasama, selain masalah akidah dan ibadah, boleh. Kerjasama apa? Gotong royong. Tidak peduli Islam dan Islam. Hindu. Tetapi kalau masalah beribadah, sesuai agama masing. Tadi itu, lakum dinukum. Tetap bersahabat. Ada yang orang lupa. Pernah tidak viral di TV? Di televisi pernah ada orang. Orang Hindu ngasih makanan ayam betutu khasnya Bali ke orang Islam. Wih, makasih, baik banget. Oke, subscribe, cekrik-cekrik. Ada lupa. Apakah dia sembelih ayam itu atas nama Allah apa enggak? Itu yang dia lupa. Benar enggak? Tapi kan kemarin viral. Indahnya berbeda agama. Betul. Indahnya saling berbagi. Betul. Tetapi dia lupa. Ayam ini apakah disembelih atas nama Allah apa tidak? Itu yang tidak dia pikirkan. Yang dia tahu, yang penting gratis. Ya kan? Padahal jika hewan sembelihan bukan atas nama Allah, haram.
perdamaian misalnya. Dan di sini apa arti cara mempererat persaudaraan? Paham maksud kita? Dan di sini bisa kamu bagaimana cara kita satu orang yang baca, nanti ada yang bertanya, yang lain boleh menjawab. Silakan 1, 2, 3. Oke, ini judulnya apa? Menciptakan perdamaian. Apakah ada pertanyaan bagaimana kiat-kiat mencintai perdamaian? Silakan. Ada tanya atau udah paham? 1, boleh. Jika sudah tidak ada, berarti paham. Kita beri semangat aplaus. Silakan kembali ke tempat. Silakan, yang keras. Ayo. Bahwa mempererat tali persaudaraan wilayah negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini memiliki beragam suku, agama dan adat istiadat. Namun kita tidak memandang perbedaan tersebut sebagai Oke, dia mempererat tali persaudaraan. Apakah ada yang perlu disampaikan, dikritik atau ditanyakan? Silakan. Ya, temannya bertanya, dengarkan silakan. Gimana cara mempererat tali persaudaraan dengan saudara yang sudah beda kota? Nah, bagaimana cara mempererat tali persaudaraan dengan semangat? Oke, silakan. Jadi, pemenang. Nanti kalian bisa Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hikmah berteman tanpa membedakan agama. 3. Dicintai oleh Allah. Menghargai dan menghormati setiap orang adalah sikap muslim sejati. Sebagai generasi penerus bangsa, sebaiknya kita menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan, agar yang baik dalam perbedaan akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita telah menghargai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, perhatikan. Dari judul apa tadi ini? Agar kita dicintai oleh Allah. Apakah ada pertanyaan terkait dengan? Ya, 1 silakan. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita dicintai oleh Allah dan Rasulullah? 1, rajin ibadah, yang keras terus. Sama itu, Sikap saling menghargai perbedaan. saling menghargai perbedaan dan saling menghormati. Ya, ada lagi? Cukup? Cukup, kita beri aplaus. Semangat. Nah, terima kasih, silakan kembali ke depan. Silakan selanjutnya. Hai guys. Maju. Hai. Itu semua kan kelihatan ya? Waalaikumsalam
Disukai banyak orang galak yang baik dalam bergaul membuat orang lain menjadi tak terkecuali kepada orang yang berbeda agama. Dan Muhammad kepada siapa saja membuat tidak disukai orang lain. Stop. Apa judulnya tadi? Disukai banyak orang. Agar hikmah berteman, agar sifat orang. Ada pertanyaan terkait ini? Apa? Kelompok 1, bagaimana cara agar disukai banyak teman? Itu harus anaknya yang baik dalam bergaul. Itu yang akan membuat baik. Jawabannya harus berakhlak yang baik dalam bergaul dan tidak memilih. Paham kelompok 1? Agar disukai banyak teman, berakhlaklah dalam bergaul dan tidak memilih. Ada lagi? Ada? Oke, kita beri semangat kelompok 4. Nah, selanjutnya Satu, dua, tiga. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengarkan. Hadis Nabi, la yadkhulul jannata makana fi qalbi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat sifat sombong walau sebesar biji zarrah. Kecil yang terbang-terbangan itu kena sinar matahari. Terbang sekecil itu, jika ada sifat sombong di hatinya, ia akan terlarang dari masuk surga. Tentang nomor 5-nya apakah ada yang perlu disampaikan? Silakan. Bagaimana cara? Ya silakan, kelompok 3. Gimana kita jadiin pribadi kita tuh jadi rendah hati? Bagaimana cara menjadikan pribadi yang tidak sombong dan rendah hati? Tidak sombong, terus melatih diri untuk jadi lebih baik, ya. Oke, tadi agar pribadi tidak sombong, pertama melatih diri untuk jadi lebih baik. Perhatikan, orang baik itu bukan tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak, kita manusia itu Rasulullah bersabda, al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Kalau orang tidak pernah salah, wih malaikat dia itu. Ini malaikat tidak pernah salah. Manusia itu lemah. Yang baik itu bukan tidak pernah salah, pernah, tetapi langsung segera memperbaiki kesalahannya. Oh, aku salah tadi. Aku minta maaf segera. Itu manusia terbaik, ya. Bukan tidak pernah berbuat salah, tapi langsung jika ingat langsung memperbaiki kesalahannya. Gitu ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 5. Terima kasih. Silakan kelompok 4. Ya.
Kemudian, baiklah anak-anak, kali ini kita akan ke permainan kuis berhadiah ilmu. Soalnya siapa menginginkan dunia dan akhirat? Soalnya ini bil ilmu. Tiga ya. Ustaz ikutin sesuai ini. Tik 1. Jadi ini ke sini. Sip. 1. Ini 2, ini 3. Dari tim 1 silakan pilih. Berapa guys? Berapa? Jika dia betul kita beri hapus. 3. Amalan yang paling berat dibakar di zaman belajar adalah bebas asal beneran Kak. Tidak termasuk itu boleh. Salah satu amalan. Ibadah. Sholat ibadah, betul. Ini kan sholat kan ibadah. Terus. 2. Semangat, lumayan. 3. 11. 13. Sweet, langsung di sana di tempat. Sekali. 1, 2, 3. Sama Langsung sekali. Cepat, bebas. Ada ilmu. Ini berapa? 2. Tetap semangat. Lanjut. Berapa? Selesai Allah. Dua. Nabi Muhammad. Lanjut. Berapa? 5. Madinah. Saplos. 1. Belum. Berapa? Nabi kan? Kan saya ngomong sama anak-anak Ulang. ini. Syirik. Saya ngomong sama anak-anak ini. Tuh, betul, semangat. Berapa? 7. Asal benar apa iman pada hari akhir? Percaya pada akhir. Percaya pada hari akhir bahwasanya dunia akan Kiamat. hari kiamat itu ada 100. 15. Bismillah, sweet, banyak ilmu. 1 kali sweet. 1 dan 2. Ayo, cepat. Kalau menang berhadiah penuh, sweet. 1, 2, 3. Berarti tim berapa? 1. Sportif. 1.
berapa? Satu. Kita ganti yang ini. Udah. Boleh tidak bukunya 1 menit? Kursi ada. Di bukunya juga ada. Alkoyum cek 100. Gampang. Ada di bukunya juga. 1 menit. Apa? Lawan katamu nih. Cepat waktu. Habis di 3. Fokus, mati atau hidup? 100. Lanjut. 3. 5. Biar adil kasih 5. Lumayan. Lanjut 1. Mandiri. Alkoyum. Ya, 100 terus. 1. Berusaha bangkit. Bangkit dari kata kuncinya. Al-Bais kita cek 100. 3. Berat. Dapat mengalahkan Jalut. Kekuatan. Kata kuncinya di kekuatan. Pas. 9. Mirip Arab sama Indonesia. Betul enggak? Mirip enggak? Habis di 9. Mirip yang di sini. Kekuatan Kowi go. Sini. Lanjut. 5. Buat baik. Mengisi kehidupan.
Coba dengan baik. Cepat, habis di 3. Mengisi kehidupan dengan berbagai kebaikan adalah untuk melayani dengan Pantai itu apa Ustaz? Ya, maha baik. tes satu lagi. Mengisi kehidupan yang maha hidup. Empat. Yang ketiga. Perwakilan 1 dan 3 dari tempat masing-masing. Satu kali. Smith 1 kali. Khadijah sama itu siapa? Ayara. Smith 1 kali. Cepat, 1, 2, 3. Ganti kelompok. Yang di Smith kelompok Gimana anak-anak ini kan sama saya sama. 3. Gayung. Gayung kan. Perhatian. Mandiri. Wih, kita butuh semangat. Ya habis kacamatanya. Lagi. Baiklah, semuanya kita beri tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Stop. Dasar. Ambil dulu, Oke, mulai. Baiklah anak-anak, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan, seru? Bagus, alhamdulillah. Sebelumnya kita akan review. Tadi kita membahas tentang apa saja? 1, berteman dengan siapapun tanpa membedakan Agama. 2, terus bertoleransi dengan sesama. Terus bagaimana kelompok 1 tadi, gimana agar kita disukai, terus juga bagaimana agar Allah senang bersama kita, bagaimana cara menjalin silaturahmi dengan kerabat saudara yang jauh, gitu ya. Baiklah, silakan dikumpulkan tadi itu. Silakan kumpulkan. Oke, terima kasih. Jangan lupa sebelum Ustaz akhiri, tetap semangat bahwasanya masa depan dimulai dari hari ini.
semakin besar peluangmu menjadi yang sukses terbaik, maka hari ini ditentukan langkah. Al-ajru biqadri ta'am. Hasil usaha sesuai maksimal usahamu. Semakin keras engkau berusaha, maka peluang sukses semakin besar. Santai engkau berusaha, maka peluang sukses juga akan santai. Sesuai ya. Demikianlah Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tutup dengan doa. Sikap doa sebelum pulang. Bismillah.